Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Sepertinya ada yang lagi carmuk teman-teman. Ada yang lagi cari muka ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Siapa lagi kalau bukan gerombolan-gerombolan yang bermasalah. Gerombolan Roy Suryo CS, Rismon Sianipar. Saking paniknya nih Rismon sampai-sampai cari muka ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena hampir di setiap kesempatan Rismon ini kalau lagi di depan kamera sekarang ini ya, sok-sokan berada di barisannya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Walah, Rismon. Ya, kemarin kemana aja? Bukannya beberapa waktu yang lalu pernah bilang Pak Prabowo Subianto itu kesetnya Pak Jokowi. Nah, sekarang kok sok-sokan berada di barisan Bapak Prabowo Subianto. Ini ada apa nih? Rismon ini lagi ada maunya ini ya, mau berlindung Rismon Sianipar nih dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto karena dapat bocoran dari pengacara Pak Jokowi dalam waktu dekat ini status mereka ini akan naik lagi satu tingkat teman-teman ya. Kita aminkan mereka ini cepat jadi tersangka. Nah, tanya itu aja teman-teman. Ahmad Kosinudin, pengacaranya mereka ini ya, lagi ngamuk pada saat konferensi pers, ngamuk ke DPR karena mereka ngadu ke pemerintah, ngadu ke presiden, ngadu ke DPR, itu hasilnya zong. Kasihan sekali ya gerombolan ini, terutama si pengacara Ahmad Kosinudin ini yang ngotot ngomongnya, selalu mau marah ya kan. Ya itulah namanya Ahmad Kosinudin. Kalau nggak seperti itu bukan Ahmad Kosinudin namanya. Fungsinya kasus ijazah palsu ini menjadi panjang juga diantaranya karena lembaga-lembaga negara ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Misalnya dugaan pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo atau dugaan ijazah palsu sempat kami bawa ke Ketua DPR RI saat itu Puan Maharani. Di sebuah komunikasi publik wawancara menyatakan ya kalau ada bukti silahkan bawa ke DPR. Begitu kami mau bawa ke DPR, kami malah diusir oleh Pemdal. Terjadi dorong-dorongan saat itu. Artinya kalau saat itu DPR bekerja sesuai kewenangannya, gulirkan hak angket, melakukan penyelidikan. Kalau DPR saat itu punya kewenangan manggil presiden, saudara presiden, datang ke DPR. Aku mendengar rakyatmu ada membicarakan ijazahmu. Katanya rakyatmu mengatakan ijazahmu palsu. Tolong tunjukkan ijazahmu. Tunjukkan asli, selesai. Tapi kalau saat itu ditunjukkan ternyata palsu, majulkan saat itu, selesai juga. Bentar. Katanya lembaga negara itu bekerja tidak sesuai fungsinya. Sebetulnya bukan itu persoalannya. Lembaga negara itu bekerja tidak sesuai dengan keinginan kalian. Itu aja. Gimana teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke video berikutnya. Kira gitulah ya. Ya, seragam dia. Lebih seragam daripada ini. Nah, waduh, ini orang besar di balik. Ini orang besar yang membackup Joko Widodo. Nah, Bang, Michael Sinaga. Aduh. Ya udah, dia kami Jokowi, kalau saya kami Prabowo. Cari muka. Hidup Prabowo Subianto. Cari muka Rismon, minta perlindungan ini. Aduh. Jadi kami Prabowo Subianto melawan kami Jokowi. Ngeri nih. Oh, nanti. Bang, makan dulu biar keras nanti. Apanya yang keras, bro? Entah apa. Aduh. Oke, diajak ke dalam. Ya, kita sambil nih kasih lihat Pak Roy Suryo nih. Ini dada no. Dadah. Ini di acaranya Rakyat Bersuara ya, Aiman Wicaksono. Terima kasih pada Presiden Prabowo dulu dong. Ini lagi nih. Si Salsa dan kawan-kawan ini nggak ada yang mau terima kasih sama Pak Prabowo. Iya. Kayaknya mereka pengen jatuhkan Prabowo. Waduh. Lu mau menjatuhkan Prabowo Subianto, Salsa Huta Galung, hadapi kami. Kami organisasi anti termul. Aduh, inilah ya Rismon ya. Mulai cari-cari muka ya. Karena apa? Karena ya itu tadi ingin berlindung, ingin cari perlindungan.
Karena nggak lama lagi Geruman-Geruman ini statusnya akan naik nih ya, akan naik nih. Kita doakan lagi, kita doakan mereka ini cepet jadi tersangkanya ya. Pihak Polda Metro Jaya, tolong beri kepastian hukum ya. Kalau mereka ini memang sudah terbukti melakukan tindak pidana, umumkan aja status mereka ini tersangka, ya udah tersangka ya. Karena masyarakat ini udah sangat-sangat muak dengan isu yang gak jelas ya, yang dibangun oleh gerombolan-gerombolan ini. Seperti kalian ya, hanya Prabowo Subianto yang bisa menghadapi Joko Widodo. Ya. Ngadu domba Pak Prabowo dengan Pak Joko Widodo. Mendesak juga Pak Prabowo Subianto karena ini bukti sudah sangat telak ya, bahwa yang membuktikan bahwa Joko Widodo tidak pernah lulus dari program sarjana kehutanan UGM. Lakukanlah Pak rekonsiliasi. Kami juga tidak ingin Joko Widodo terlalu malu ya di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Lakukan rekonsiliasi, pertemukan, panggil Joko Widodo untuk mengaku, minta maaf kepada rakyat. Itu aja yang saya amalkan. Saya minta, saya desak kepada Presiden Prabowo. Karena kalau kami ditangkap, ini tidak akan selesai. Karena apa? Karena pengetahuan atau bukti-bukti itu sudah tersebar kemana-mana. Bahkan ini bukan hanya Indonesia, sudah ke dunia. Jadi tidak mungkin ya bukti itu bisa dibantah hanya dengan menangkap kami. Justru menjatuhkan kredibilitas kepolisian yang sudah sangat rendah, ya, terpuruk se-Asia Tenggara versi indeks bukti. Jangan lebih dibuat jatuh lagi. Oleh karena Pak Prabowo Subianto lah yang harus bisa menginisiasi konsiliasi itu supaya Pak Jokowi tidak terlalu malu. Ya, begitu ya. Rismon minta Pak Prabowo Subianto ya untuk menekan Pak Jokowi, untuk mengaku dan meminta maaf ke rakyat. Ini gimana nih? Gimana? Silakan ganti komentarkan di kolom komentar ya. Belum cukup sebulan setelah ia keluar dari penjara, Bambang Tri, orang yang pernah divonis pidana 6 tahun karena menuduh ijazah Jokowi palsu, beliau kembali ngegas menyerang Jokowi lagi. Kalau benar investigasinya Pak Bambang Tri bahwa Joko Widodo itu DO dari SMP P40 karena tinggal kelas ya Pak? Ya. Tinggal kelas 2 kali. Berarti kelas 1 2 tahun dia? 3 tahun dong. Oh, kelas 1-nya 3 tahun. Pertama kelas 1 nggak naik. Nah, setahun lagi kan nggak naik lagi. Baru di DO akhirnya. Karena 2 tahun nggak lulus. 2 kali DO lah. Oh, gitu. Alasannya apa? Kenapa nggak naik kelas? Ya, katanya dengar-dengar tuh. Ya bego lah, goblok lah. Bego lah, goblok lah. Ya nilainya nggak cukup gitu. Oh. Yang bener aja. Iya nih, masa Pak De dibilang goblok? Oh, berarti kurang kualifikasi. Makanya saya bilang yang ini mengetahui ini fakta-fakta ini itu apa sih susahnya bagi kalian untuk bersuara? Sekarang sudah ganti rezim. Bukan Joko Widodo lagi. Gimana nih pendapat teman-teman? Ini benar apa ngaco nih? Kayaknya beliau ini nggak kapok di penjara nih. Sepertinya Bambang Tri ini ya bebas dari penjara, bebas bersyarat, mau masuk ke penjara lagi sepertinya Bambang Tri ya. Sebut Pak Jokowi dengan kata goblok, bego, kata Bambang Tri. Kalau Pak Jokowi seperti yang dia katakan, Pak Jokowi nggak akan jadi presiden 2 periode, jadi wali kota, jadi gubernur. Ini betul-betul nih Bambang Tri ini nampaknya masih rindu ya, masih rindu dengan ruangannya di penjara itu. Bambang Tri ya, keluar penjara bukannya insaf, tobat, ini gabung lagi ke Roy Suryo CS. Ya tambah kumat, Nih, buat Polda Metro Jaya. Kok lama kali Pak kalian geraknya Pak? Ya. Udah lama kali lo ini Pak. Udah muak Pak. Asli. Saya nih Pak, udah muak kali Pak.
Nggak apa-apa lihat Pak, ruang publik kita ini Pak udah riuh Pak dengan segala fitnah dan ujaran kebencian yang mereka lontarkan saban hari loh Pak. Dari TV ke TV, dari podcast ke podcast. Kok lama kali Pak kalian geraknya Pak? Apalagi yang mau ditunggu Pak? Katanya bukti udah banyak kalian kumpulkan Pak. Betul. Saksi udah banyak yang kalian periksa. Nunggu apa lagi Pak? Nggak usah Pak banyak-banyak Pak, yang penting-penting aja Pak yang diangkut Pak. Satu ya Pak, lagi pesan saya Pak, titip ya Pak. Itu Pak si Michael sama si Janes Pak, angkut Pak sekalian Pak. Udah capek Pak, udah lama kali Pak. Udah Pak, gerak lah Pak, cepat Pak, gerak Pak. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini teman-teman. Untuk Polda Metro Jaya ya, rakyat udah muak dengan isu-isu yang nggak jelas ini, yang terus-terusan ditimbulkan ya oleh gerombolan-gerombolan Roy Suryo CS. Tunggu apa lagi? Kalau bukti udah ada, tetapkanlah sebagai tersangka, ya cepet tangkap. Nah itu, saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.